hari ini saudara, tema firman Tuhan adalah ya, akulah terang dunia, kata Kristus ya, dan barang siapa mengikut aku, engkau akan memperoleh kehidupan. Yuk kita baca bersama Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 saudara. Ini ayat dan tema Natal tahun ini. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya apa? Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat ini berkata, akulah terang dunia. Kenapa Yesus datang dan menyatakan diri sebagai terang dunia? Dalam nubuatan di dalam kitab Yesaya dikatakan, bangsa yang diam dalam gelap, bangsa yang dinaungi maut sudah melihat terang yang besar. Dan Yesus datang, dia menyatakan dirinya, dia adalah terang dunia. Kita tahu penyebabnya adalah dosa. Dosa itu menyebabkan hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Dan akibat dosa, dunia ini berada di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Karena itu Tuhan perlu datang saudara. Kalau yang namanya orang hidup di dalam gelap itu enak atau tidak? Menurut saudara, tiba-tiba ruangan ini mati lampu, ya, maka pasti terjadi kekacauan. Nah, hidup orang Kristen itu begitu. Kalau kita hidup di luar Tuhan, di luar firman-Nya, maka banyak kekacauan yang terjadi. Karena orang mengambil keputusan, melakukan sesuatu di dalam kegelapan. Dan segala sesuatu yang dilakukan dalam kegelapan, itu pasti nggak benar. Makanya banyak orang salah memilih ya. Pilih jodoh salah, karena milihnya dalam kegelapan ya. Dipikir, wah ini ganteng, ternyata ganteng-ganteng serigala. Ya, ganteng-ganteng setan. Ya, buat apa saudara? Ya, banyak orang akhirnya menyesali pilihannya karena dia mengambil pilihan di luar terang Tuhan. Ketika kita ini hidup di luar Kristus, maka yang kita itu lihat hanya kegelapan. Walaupun kau pikir itu terang, ternyata itu gelap. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus saudara, hidup saya dalam kegelapan. Tapi saya merasa benar. Ya, dan orang Kristen sekarang banyak begitu. Hidupnya salah tapi dia berasa benar, ya, padahal salah. Kenapa nggak pernah tahu yang benar yang salah? Kenapa? Karena nggak ada pembandingnya, nggak ada terang. Ya, memang kegelapan yang menjadi standar kita. Dan hari-hari ini standar dunia ini terus berubah, saudara. Ya, kita kalau lihat Instagram banyak statement-statement yang ada di media sosial yang sepertinya itu benar, padahal itu menyesatkan. Ya, kalau kita sudah nggak kuat berumah tangga, ya cerai aja lah. Ngapain kita hidup dengan pasangan yang toksik seumur hidup? Kita kan layak bahagia. Jadi perceraian itu jalan yang terbaik. Padahal itu sesat. Ya, hati-hati anak-anak muda, engkau perlu terang Tuhan. Dan dikatakan di sini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, bukan hanya percaya, tapi mengikut Tuhan. Ya, beda itu kalau followers itu dia pengikut saudara. Ya, saya tuh kadang kalau ketemu orang gini, Bu Debbie, waduh saya ini penggemar khotbah-khotbah ibu loh. Saya ikuti loh khotbah-khotbah ibu. Tapi saya bisa tahu saudara, ini benar-benar pengikut atau hanya fans. Ya, kalau cuma hanya fans, banyak yang dia nggak tahu ternyata ketika saya cerita, oh iya toh Bu, oh iya. Tapi kalau dia benar-benar pengikut, dia tahu segala hal saudara. Sampai kita kalau datang tuh ya pelayanan, saya sudah beliin ibu roti, kesukaan ibu coklat sudah ada, bapak kan kesukaannya pisang. Saya tanya, kenapa kau tahu suami saya suka roti pisang? Kan saya dengerin khotbah ibu. Di khotbah ibu salah satunya ibu bilang suami ibu suka roti pisang. Oh, saya kira kau dekat-dekat dengan suami saya. Ternyata enggak, karena dia mengikuti saudara. Dia tahu semua cerita saya dari A sampai Z. Oh, ini benar-benar pengikut. Ya, dan dia akan ngomong begini, Bu, hidup saya banyak berubah tahu sejak dengerin firman Tuhan yang ibu sampaikan. Itu pengikut. Ya, beda kalau yang ada yang ngomong gini, itu Bu, mama saya itu penggemar Bu Debbie banget, tapi kelakuannya nggak berubah, ini cuma fans ini. Ya, belum tentu dia jadi pengikut. Saudara, Tuhan itu nggak mau kita cuma ngefans sama dia. Yesus bilang begini, siapa yang mengikut aku, kalau kita jadi pengikut Tuhan, berarti kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Engkau bukan hanya akan berjalan di dalam terang, tapi di hidupmu memiliki terang. Artinya apa? Kemanapun engkau pergi, tempat itu akan menjadi terang.
Tapi jangan kau pergi ke dugem. Di sana sudah gelap memang. Apa artinya saudara? Waktu hidupmu sungguh-sungguh mengikuti Kristus, engkau bisa melepaskan teman-temanmu yang sedang terikat dengan kegelapan. Hidupnya bisa berubah. Engkau bawa dia kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kau malah yang bawa dia jatuh dalam kegelapan. Nah, kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang kegelapan. Buka bersama Efesus pasal yang ke-3, saudara. Efesus 5, ayat yang ke-8 mulai. Efesus 5 ayat 8. Ya, kita baca bersama. Saya ingin semua baca Alkitab. Ini sudah tanggal 25 Desember, ya. Tolong baca Alkitab, amin. Kalau kau tidak pernah baca Alkitab, kau tidak tahu hidupmu itu sudah gelap. Dari mana engkau tahu hidupmu itu terang atau gelap? Kalau ada pembandingnya. Kalau orang nggak pernah baca Alkitab, maka dia merasa hidupnya benar terus. Ya, dia Kristen mabok, dia Kristen bersinah, dia pikir benar terus. Padahal salah, karena kau tidak pernah tahu kebenaran. Baca bersama 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bilang kanan kirimu, 2026 hidup sebagai anak terang. Ya, 2025 kemarin banyak yang gelap, tapi nanti 2026 kita hidup sebagai anak terang. Ya, ayo hidup sebagai anak terang. Ayat yang ke-9 dikatakan di sana apa? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Enggak usah jauh-jauh engkau bandingkan hidupmu itu sekarang anak terang atau anak gelap, anak Tuhan atau anak syaiton. Gampang. Kalau orang hidup dalam terang, maka yang dia lakukan pertama, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau dia anak syaiton, walaupun Kristen, walaupun pelayanan, kalau dia hidup melakukan keburukan, kecurangan, dan dosa, maka dia bukan anak terang. Itu aja saudara, coba timbang sekarang. Sebelum Tuhan datang, ada pengadilan. Nggak usah repot-repot tunggu pengadilan Kristus. Sekarang kita bisa tahu hidup kita ini sekarang gelap atau terang. Amin. Kalau setiap hari kau melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, aman, engkau di jalan yang benar. Tapi kalau tiap hari berbuahkan keburukan di rumah, malas, bantah orang tua, weh sudah temennya syaiton. Jangan mimpi kau masuk surga. Masuk neraka, ya, masuk neraka. Apalagi melakukan dosa. Nah, sudah saudara. Lalu ayat 10 berkata di sana, ayo kita baca bersama ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu uji apa yang berkenan. Nggak usah tanya pendeta, nggak usah. Banyak orang Kristen, Bu, boleh nggak ya saya ini pacaran dengan orang yang tidak seiman? Tidak usah kau tanya itu. Kenapa kau pura-pura nggak mengerti? Di Alkitab sudah ditulis, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Kita sesama anak Tuhan aja berat mau menyatukan otak ini, berat. Apalagi yang berbeda. Nggak usah kau tanya, Bu, mau tanya Bu, merokok itu dosa atau tidak? Ada orang Kristen yang tanya-tanya begitu. Bu, dugem itu dosa atau tidak? Saudara, kau tidak perlu cari ayatnya di Alkitab. Tuhan bilang, dia menulis hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Jadi walaupun kau tidak baca Alkitab, saya mau tanya, rokok itu bagus atau tidak? Yang bilang bagus angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Nggak usah ditanya, nggak usah tanya ayatnya. Makanya kalau ada yang tanya, Bu, rokok itu di mana ayatnya dilarang merokok? Di pom bensin, baca saya di sana. Dilarang merokok. Di Alkitab tidak ada. Tapi kau tahu dengan hati nurani. Sedangkan di dos rokok aja sudah ditulis yang merokok itu menyebabkan kematian. Berarti kau bunuh diri. Terus tanya, Bu, dugem itu dosa apa enggak? Menurut saudara? Di tempat-tempat gelap-gelap begitu. Banyak malaikat atau banyak syaitan? Di tempat dugem itu banyaknya setan atau malaikat? Ada malaikat maut. Ya, nggak usah tanya. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nggak usah kau tanya-tanya. Uji aja. Ya, ani-ani. No, simpanan. No. Ya, no juga, jangan yes. Itu berkenan atau tidak? Enggak. Jadi jangan lagi kau itu
menjatuhkan dirimu, terus pura-pura menikmati. Ya, terus pura-pura tutup mata. Ada orang-orang yang hidupnya berkatnya itu dari si Om. Tapi bikin status di Facebook, puji Tuhan. Berkat mobil dari Tuhan, pret kau. Pret ya, saya jengkel sekali lihat orang ani-ani begini. Banyak saya tahu tuh di Facebook. Ya, yang homo-homo juga tuh banyak itu. Ya, dapat berkat dari Om, dari Boti. Terus dia tulis di Facebook, terima kasih Tuhan buat berkatmu. Kau jangan mempermalukan nama Tuhan. Ya, sudah stoplah kemunafikanmu itu dan pencitraanmu itu, amin. Ini khotbah begini, ini kalau nggak bertobat kebangetan sekali loh. Ya, masa ada orang-orang yang hidupnya sudah saudara, cukup 2025 kau berbuat dosa. Ayo 2026 hidup, uji apa yang berkenan pada Tuhan. Ini berkenan nggak ya sama Tuhan? Jangan cari perkenanan manusia. Buat apa kau cari perkenanan manusia? Nggak penting manusia itu. Yang penting adalah perkenanan Tuhan. Lalu dikatakan ayat yang ke-11, dikatakan di sana, janganlah apa saudara, turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Nggak usah kau mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Ayo, saya mau usul sama saudara, mumpung masih ada 1 minggu ke depan, 2025. Coba nanti pulang bikin buku daftar dosa. Itu yang saya lakukan dulu waktu saya bertobat. Saya bikin buku daftar dosa saya. Jangan kau bikin daftar dosa saudaramu. Ya, daftar dosa tetanggamu. Orang Kristen itu paling pintar kalau menilai. Itu tetangga saya, Bu. Iri hati, tukang gosip. Ya, padahal dia juga lagi bergosip. Dia bilang, kau juga bergosip. Enggak, saya ini mengumpulkan informasi. Ya, saudara, coba bikin buku daftar dosa. Mumpung masih 2025 ini. Ya, lalu kau bacalah Alkitab supaya ada pembandingnya. Galatia 5, perbuatan kegelapan itu apa? Kenajisan, percabulan, iri hati, kebencian, kedengkian. Ya, lalu apa lagi? Roh pemecah belah, pertikaian, percabulan, kepentingan diri, perseteruan, ya, kikir. Coba bikin itu, bikin. Terus kau centang ijo yang ada dalam dirimu. Jangan kau terus hakimi temanmu. Orang Kristen soalnya banyak begitu. Di gereja dengar khotbah, ini harusnya teman saya datang. Ini cocok sekali khotbah ini buat dia. Nggak pernah ada khotbah yang cocok buat kita. Karena kita merasa kita ini sudah benar. Padahal. Dulu saya waktu bertobat, saya bikin catatan dosa. Waktu saya dulu tidak ada pembandingnya, saya nggak pernah baca Alkitab. Dulu kan saya bukan orang Kristen. Waktu saya nggak baca Alkitab, ya saya nggak tahu dosa. Saya pikir hidup saya sudah benar. Setelah saya bertobat, saya baca Alkitab, barulah saya baca itu dosa-dosa kedagingan, kegelapan. Saya catat saudara, ternyata ada semua sama saya itu. Ternyata diri saya ini dulu sarangnya syaitan. Ya ampun, saya baca pertikaian, kepahitan, amarah, dendam. Soal dendam aja, bukan cuma satu, banyak yang saya dendam. Ternyata banyak sekali. Itu diberesin tuh satu-satu, ditarik itu. Kepahitan sama orang tua, kepahitan sama kakak, kepahitan sama ipar, kepahitan sama ini. Ipar adalah maut, mertua adalah maut. Semua maut. Waduh, begitu saya tahu. Wih, saya ini ternyata, ya ampun dosaku tuh banyak banget. PR-nya adalah Tuhan, aku mau berubah. Amin. Saya mau berubah Tuhan. Pertama yang saya mau beresin ini apa? Kepahitan, amarah. Saya doa saudara. Saya ambil puasa. Untuk bisa menelanjangi semua perbuatan-perbuatan kegelapan, harus ada usaha dari kita. Nggak bisa kau cuma pasrah aja, nanti Tuhan yang rubah. Nggak bisa, daging ini harus dimatikan, amin. Saya ambil doa puasa. Saya mulai doakan pengampunan orang-orang yang saya benci. Saya sebut namanya, seperti ajarannya Tuhan Yesus. Jangan kau balas jahat dengan jahat. Doakan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Saya mulai lakukan. Saya mau Tuhan, saya sebut nama-namanya, lama-lama hati saya ini mulai lembut. Ya, saya sebutin, saya paling jengkel sama adik saya tulis, saya doakan dalam nama Yesus Tuhan. Saya keluar kamar, dia bikin saya emosi. Kalau dulu saya lempar dia pakai sepatu di mukanya, tapi karena saya sudah mendoakan dia, saya nggak bisa benci lagi. Dia bikin saya emosi, saya dalam nama Yesus, aku mengasihi dia, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya menang hari itu. Tuhan mulai ubahkan. Saya lihat lagi apa lagi nih, ya kepentingan diri, egois. Saya doa puasa lagi, ini Tuhan yang belum. Satu-satu saudara, harus ada usaha dari kita. Untuk kita berdoa, Tuhan aku pengen lepas nih dari dosa.
Nggak usah kau minta tumpang tangan pendeta. Ada orang Kristen yang tiap minggu maju, didoakan maju terus. Hari ini jatuh, besok gudubrak, besok terlempar, besok menggelepar. Tapi nggak pernah berubah. Begitu terus hidupnya. Ya, karena apa? Kau nggak punya keinginan dari dalam diri. Catat sendiri dosamu. Ya, nggak usah lihat orang baru datang, lihat saya saja. Belum apa-apa saya suka gagal fokus kau. Ada orang masuk. Ya, udah kepala udah miring tuh. Saudara, sampai mana tadi? Orang masuk. Kita harus berusaha sendiri dosa kita itu. Jangan cuma pasrahin sama Tuhan. Memang minta Tuhan kekuatan. Tapi Tuhan lihat usahamu, niatmu. Ya, telanjangi perbuatan-perbuatan itu. Kau catat itu dosa-dosamu. Kepahitan sama ipar, kepahitan sama mertua. Apa caranya menghapus kepahitan sama mertua? Satu, saya harus doakan mertua saya. Amin. Saya yakin kalau kau doakan mertuamu, kau tidak mungkin bisa kepahitan sama mertuamu. Tapi jangan salah doa, Tuhan cabut nyawanya. Nah, itu kau syaiton juga itu. Ya, doakan yang baik, Tuhan beri mertua saya kesehatan, maka ada belas kasihan timbul di hatimu. Ya, lalu lanjut ke langkah berikutnya, berbuat baik sama mertua saya. Ya, kesukaannya dia apa? Mampir beli, antar. Ya, sukanya kopi beliin, jangan kasih sianida, amin. Tapi kau berbuat baik, ayo kita nih harus latihlah dirimu beribadah. Nggak bisa kita berubah kalau kita cuma pasrah saja. Ayo 2025 masih ada waktu beberapa hari ke depan. Saya yakin, coba kau praktekkan. Hidupmu berubah, nasibmu berubah, amin. Tuhan yang janji loh. Aku datang memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Ke depan ini dunia makin gelap. Tahun-tahun ke depan makin gelap. Siapa yang ngomong? Firman Tuhan yang ngomong. Di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi orang yang hidup, percaya dan melakukan firman Tuhan, mereka akan melihat perbedaan yang nyata yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Tidak ada pilihan. Ayo kita bergantung sama Tuhan. Lalu ayat yang ke-12 berkata di sana apa saudara? Ayat 12, sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi itu sudah memalukan. Hari-hari ini kita perlu berdoa buat bangsa kita. Mulai kebuka-kebuka nih pejabat-pejabat yang ada simpanan-simpanan. Banyak ani-ani ternyata ya. Mulai nih, yang tadinya orangnya, kelihatannya sangat ya soleha ya. Berduaan sama istrinya ternyata begitu kebuka, banyak aura-aura. Ya, aura apa semua itu nggak tahu itu ya. Ternyata duitnya mengalir, makanya korupsinya banyak. Karena uangnya dipakai untuk perbuatan-perbuatan kegelapan. Menyebutkan saja itu apa yang mereka buat di tempat-tempat tersembunyi. Bisa jalan-jalan keluar negeri loh saudara. Ya, bawa selingkuhan ya. Makanya banyak wanita-wanita sekarang cita-citanya jadi ani-ani. Ya karena enak, bisa jalan-jalan beli iPhone. Ya bisa jalan-jalan beli apa, beli tas mewah. Ternyata uang-uang hasil begituan. Kau tidak takut dosa? Lebih baik miskin. Alkitab bilang, mending kau makan roti kering disertai kebenaran. Daripada kau makan daging dan menikmati segala kemewahan tetapi dengan dosa. Ya, ingat kita akan mati satu saat nanti loh saudara. Jangan main-main dengan firman Tuhan ya. Semua itu ada upahnya. Setan tidak memberi engkau begitu dengan cuma-cuma. Alkitab bilang, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia nggak rela cuma dia curi apa yang kau punya yang berharga. Dia ingin membunuh kau, bahkan dia ingin membinasakan kau selama-lamanya. Tapi Tuhan datang memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ya, jangan tertukar. Ya, ayo kita kejar Yesus yang adalah sumber berkat. Jangan menghalalkan segala cara. Ayat yang berikutnya 13 berkata, ya, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ya, orang kalau sudah hidup dalam kebenaran, dalam terang, dia nggak suka perbuatan kegelapan, karena yang gelap-gelap itu setan sukanya bersembunyi, ditutupi. Makanya kalau saudara bikin itu catatan dosa, saudara mulai menelanjangi iblis. Karena keterbukaan itu awal dari ketahuan, amin. Ya, kalau sudah ketahuan baru bisa dipulihkan. Kalau belum ditahu, siapa yang bisa memulihkan? Lalu dikatakan di sana, ayat yang ke-14, ya firman Tuhan berkata, ayat yang ke-14, Efesus 5 ayat 14, ini multimedia boleh dikasih kopi dulu. Itulah sebabnya dikatakan apa saudara? Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Coba senggol kanan kirimu bilang, "Weh, bangun, bangun." Ya, 2025 mau selesai, bangun. Tahun depan 2026, bangun. Ada dua jenis orang Kristen di akhir zaman. Yang imannya, yang satu tidur, yang dua mati.
Saudara ada yang mana sekarang? Yang tidur atau mati? Mirip-mirip sih. Mirip ini dua, satu tidur, satu mati. Ya, banyak orang Kristen itu ke gereja nih, kalau saya lagi khotbah gini, tatapannya ke saya. Tapi nggak tahu rohnya di mana itu nggak tahu saya. Ya, lagi mengawang-awang di mana itu nggak tahu. Ke gereja tiap minggu ya. Tapi rohnya mati, rohnya tidur. Makanya ayat ini berkata, bangun, hei kamu yang tidur, ya bangkit dari antara orang mati. Jangan biarkan imanmu tidur, saudara. Kamu nggak tahu apa-apa. Ini waktu sudah mau malam, Tuhan sudah mau datang. Tapi karena kau tidur, kau pikir masih lama. Berjaga-jagalah. Karena orang yang berjaga-jaga, ya dia berjaga-jaga, saudara. Ya, tapi orang yang tidur, apalagi mati, udah nggak tahu apa-apa. Ya, tapi saya berdoa saudara nggak tidur, nggak mati. Ayat yang berikutnya, ayat 15 berkata di sana, ya, karena itu apa saudara, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Tiap tahun datang Natal, tapi kelakuan tidak berubah, itu bebal. Tiap tahun rayain Natal, tapi hidup begitu-begitu terus. Tiap tahun bilang Yesus adalah terang, tapi hidupnya gelap terus. Tidak pernah berubah. Lalu dia bilang, kan sama seperti Kristus. Yesus tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus tidak berubah, kau harus berubah, amin. Iya, Yesus sudah sempurna. Kita ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu berubahlah. Kalau Alkitab bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berarti itu usahanya siapa? Kita kan? Kan kita disuruh berubahlah. Berubahlah, Alkitab bilang, berubahlah. Ya, kalau disuruh berubah berarti kita yang harus berusaha untuk berubah. Ya, orang yang merokok, mau berhenti rokok. Pak, ada saudara saya ketemu orang, udah berhenti belum? Belum sih, Bu. Saya bilang, ya karena memang kau enggak niat. Makanya kau enggak berhenti-berhenti. Ketemu saya tiap tahun juga begitu. Iya, tidak berhenti karena memang enggak ada niat sedikit pun dari hati untuk berubah. Berubahlah, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal yang tiap tahun gak pernah berubah hidupnya, tapi seperti orang arif dan bijaksana. Lalu dikatakan ayat yang ke 16 saudara, dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Makin hari makin jahat waktu-waktu ini. Pergunakan waktumu yang ada. Saudara, kalau kau pakai waktumu tiap hari cuma buat scroll handphone, ini handphone ini setan sekarang. Ya, setan itu tidak usah menyerang manusia itu aneh-aneh. Wah, kirim kuasa gelap, kirim nyiroro kidul, tidak usah. Kau dikasih HP itu sudah serangan yang sangat mematikan. Setiap hari kau scroll, mager anak-anak muda ini, scroll HP terus. Ini sumbernya setan di sini nih. Kenapa orang bisa jatuh dalam pornografi? Pemerkosaan meningkat. Ya, bahkan banyak anak-anak muda yang akhirnya terjebak dalam seks bebas. Ini semua berawal dari sini nih, saudara. Ya, kalau imanmu mati, rohmu mati, ini jadi sarangnya setan buat hidupmu yang akan menghancurkanmu. Makanya saya bilang, saya ketik aja nih mau bikin khotbah tentang kaki Dian. Ketik kaki Dian di Google, yang muncul kaki-kakinya Dian. Kakinya Susi, kakinya ya, siapa lagi? Aura. Semua itu kaki-kakinya yang seksi-seksi muncul. Kalau kita nggak kuat-kuat iman, ya kau kliklah itu kaki-kaki itu. Ya, tapi kan kita yang putuskan, saya mau klik kaki Dian, kaki Susi, kaki Nita, atau kaki Dian yang benar ini menorah. Setan itu cuma di ujung jari sekarang. Kalau kau tidak berjaga-jaga dengan imanmu, makanya saya bilang sama suami, besok itu yang dipasang chip itu. Chip itu tuh bukan lain-lain, ya ini SIM kita ini. Di sini sudah ada semuanya. Ada perbankan kita, ada, karena sekarang mana ada orang bisa hidup tanpa handphone. Kau ketinggalan handphone aja 1 hari kayak orang mau gila kan? Sudah seperti separuh napasmu hilang kan? Ya, saya keluar dari rumah, HP ketinggalan, suami saya bilang balik nggak usah, nggak mati ketinggalan handphone. Tapi ada orang nggak bisa, saudara. Handphone itu segala-galanya. Ke toilet bawa handphone. Ada di sini yang ke toilet bawa handphone? Sudah diperbudak kau, sudah jadi perbudaknya setan. Ya, sampai ke toilet aja bawa handphone. Bertobat, saudara. Jangan kau ketawa-ketawa. Ini benar. Akhir zaman itu setan gak usah perlu dengan cara-cara yang menakutkan. Ya, sekarang ini bukan kuntilanak lagi yang muncul. Kalau kuntilanak muncul sekarang dibikin konten, benar nggak? Yang nonton viral. Jadi dia juga sudah nggak muncul dengan bentuk begitu. Dia kasih kau handphone. Ini nih sumber penghancur kehidupan manusia. Segala macam penyakit di sini. Orang mager tanpa dia sadari, setengah jam ternyata udah scroll. Lagi duduk di gereja aja banyak yang scroll kok ini.
Ini saya lihat nih dari sini. Bertobat kau ya. Jangan sampai kau itu jadi perbudak setan, benar-benar. Ya, ayo saudara. Jangan bilang tidak diingetin loh, sorga itu bukan tempat orang sembarangan. Kita harus bisa, ya, mengikis kedagingan kita. Ini ayat dari Efesus. Saya pengen kita baca satu ayat sebelum selesai. Satu ayat terakhir, mari kita buka Roma. Ya, Roma pasal yang ke-11. Roma 13, maaf. Ayat 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kita lihat, sama ayat ini berkata tentang kegelapan dan kedagingan. Roma 13 ayat 11 sampai 14 lah. Hal ini yang harus kamu lakukan. Apa? Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk benar tadi kan? Kita klik ya antara surat Roma dan tadi Efesus. Ini waktunya sekarang, yaitu saatnya untuk kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Udah mau dekat kedatangan Tuhan. Ayat 12 berkata apa saudara? Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Sama ayatnya, disuruh tanggalkan semua perbuatan kegelapan. Kalau Kristus sungguh-sungguh lahir di hidupmu menjadi terang, maka tidak ada lagi satupun perbuatan kegelapan. Ayat 13 berkata, kita baca 1, 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14 berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan kau rawat tubuhmu untuk keinginannya. Ani-ani nge-gym, pilates untuk bisa seksi. Menjajakan tubuhnya sama om-om. Tobat. Amin. Itu namanya kau merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Boti-boti nge-gym tiap hari. Minum susu Elmen supaya bisa tetap jadi boti. Bertobat. Ibu-ibu nggak puas, operasi terus, hidung dimancungin, bibir dikencangin, semua. Kau lupa bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Kalau kau hanya habiskan semua waktumu untuk memelihara tubuhmu, kita harus merawat tubuh, iya, yes. Ya, tapi jangan, saya tuh ada yang tawari, Bu mau operasi nggak Bu? Ya hamba Tuhan juga harus menjaga dirinya loh, supaya tetap cantik, sesat. Saya bilang saya harus jaga tubuh saya tetap sehat, hidup kudus, itu yang benar, jaga diri. Ya, dan itu ibu-ibu begitu saudara. Waktu saya tanya, gimana Bu kehidupan rumah tangga? Bisa ranjang Bu, pasti bisa ranjang. Suaminya udah punya selingkuhan, istrinya coba sibuk urus muka. Tidak mengurusi kecantikan batiniahnya, urus suami, kasih makan suami, layani suami. Cuma sibuk dengan urus diri terus. Ini memang dunia semakin gila saudara. Saya berdoa orang Kristen sadar, bangun, tobat. Amin. Jangan engkau ikuti. Nih loh, jangan merawat tubuhmu untuk puaskan keinginannya. Iya, olahraga supaya seksi, terus pamer badan. Pakai baju kebuka semua, tobat. Amin. Udah 2026 nanti, bertobat yang 2025 begitu. Iya, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Sekarang kita nggak pamer badan saja, yang namanya kenajisan persinahan itu di mana-mana ada. Apalagi kita pamerin, makanya pemerkosaan meningkat. Ya karena saudara, memang dunia begini. Dunia makin jahat, tapi kita jangan tambah jahat, berubah jadi terang. Ya, terangi yang gelap. Jangan kau ikut jadi gelap dengan dunia ini. Bertobat saudara, kita melihat kehancuran di depan mata. Ya, surga bukan tempat orang sembarangan. Surga itu tempat orang yang mulia, yang mau berjuang untuk mematikan semua keinginan dagingnya. Yang mau berjuang melucuti semua perbuatan kegelapan. Kenajisan, percabulan, hawa nafsu, iri hati, kepahitan. Ini loh, dengan jelas ayat ini berkata, kenakanlah Kristus Yesus sebagai Tuhan, sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tubuh untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jaga hidup dalam kekudusan, supaya tidak ada penyesalan kalau Tuhan datang. Kita ada di hari-hari yang makin panas hari-hari ini. Ya, kita ada di waktu-waktu yang terakhir. Masa-masa yang sukar akan datang segera saudara. Prediksi demi prediksi terjadi. Dan ayo benerin hidup kita. Sudah cukup tiap tahun kita cuma rayain Natal dan tidak pernah berubah hidup kita. Ini waktunya yuk. Kalau kau mengaku Yesus adalah terang, jadikan dia terang dalam hidupmu. Jangan jadi Kristen KTP yang tanpa pertobatan. 2000 dari tahun berapa kita rayain Natal.
Kita ngomong Yesus terang. Ya, Natal tidak akan pernah berarti tanpa perubahan hidupmu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Ayo kita sungguh-sungguh berubah yuk. Jangan sakiti hati Tuhan terus yuk. Sudah cukup Tuhan, kami masih hidup hari ini untuk kami berubah. Kenapa kita belum mati? Saudara tahu kenapa kita belum mati? Karena Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berubah. Amin. Belum selesai kita dengan Tuhan. Makanya kita masih dikasih kesempatan hidup, bersyukur. Kalau mati sekarang, binasa kita. Ya, makanya ayo hargai hidup, hargai nafas, hargai tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara sekarang ini hidup mengikuti kehendaknya siapa? Siapa? Jangan terlalu pede. Ya, banyak orang Kristen tuh pede, ditanya kamu hidup menurut kehendak siapa? Tuhan. Pret. Ya. Karena kita bahkan 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan itu maha tahu. Tapi manusia selalu berjalan dengan kekuatannya sendiri, karena memang manusia sama Tuhan tuh beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok kau itu yang sok tahu itu. Bilang kanan kirimu, bertobat kau sok tahu. Ya, sok tahu manusia itu. Ya, ada masalah sedikit udah sok tahu. Memang Tuhan itu ya, kenapa Tuhan bikin begini? Pasti begini. Sok tahu kita ini. Belum lihat akhirnya. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah hidup orang yang percaya kepada Dia. Ya, Tuhan menuntun saudara. Ya, dari 2018 dipersiapkan Tuhan pas pandemi, pas kita disetujui dari YouTube channel kita. Mulai pemasukan. Di masa-masa pandemi saudara, Tuhan itu tepat waktu. Ya, setelah 1 tahun pandemi kami mulai diberkati lewat YouTube. Yang tadinya nggak tahu arah mau kemana, cuma 10 juta di rekening, bertahan hidup 2 tahun di masa pandemi dengan 3 orang anak. Bagaimana caranya? Iman itu melihat sesuatu yang tidak terlihat. Itu iman. Jangan kau merasa nyaman hari ini dengan hidupmu, karena dunia ini bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun bumi ini goncang, Alkitab berkata, walaupun gunung-gunung beranjak, tapi firman Tuhan itu tidak pernah bergoncang. Amin. Dan orang yang berpegang pada firman Tuhan, hidup mereka juga tidak akan tergoncang. Ingat loh, firman Tuhan berkata, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Dan kenapa aku akan menggoncangkan, kata Tuhan? Supaya tertinggal 1 umat yang tidak tergoncangkan. Kalau engkau berpegang pada kekayaan bisa hilang. Hari-hari ini banyak orang stres. Kenapa? Duitnya hilang tiba-tiba. Ya, ikut saham, ditawari begini, taruh duit. Ada saudara daerah Salatiga, kemarin heboh. Orang ini mengaku-ngaku hamba Tuhan. Dia masuk dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Orang Kristen yang tidak ngerti firman, gampang dibodohi. Jadi dia ngajarin jemaat cara panggil uang. Ya, dia bilang, kita ini punya kuasa. Saudara tidak perlu kerja cari duit, karena duit saudara itu sudah ada sebenarnya, tapi masih di kantong-kantongnya orang. Masih di rekening-rekeningnya orang katanya. Pembodohan. Tapi orang Kristen yang gak punya firman, banyak yang dibodohi. Apalagi yang memang pengen cepat kaya. Dia ajari bikin seminar, keluarkan uang 100 ribu. Semua keluarkan. Bilang sama uangmu, hai uang. Ditiru sama jemaat, goblok memang. Ditiru saudara. Hai uang, ajak teman-temanmu. Hai uangku, ajak teman-temanmu yang masih ada di rekening-rekeningnya orang, di kantong-kantongnya orang. Datanglah uang. Pakai dalam nama Tuhan Yesus. Coba saudara. Orang-orang Kristen ini kadang-kadang saya tuh suka geleng-geleng kepala ya. Gampang sekali dibodohi. Apalagi kalau yang begini-begini dibilang mau cepat kaya, mau cepat gini. Kenapa? Karena kau gak punya firman. Akhirnya ketipu saudara. Disuruh setorlah sama orang ini duit-duitnya itu. Dia bilang saya punya banyak perusahaan di luar negeri. Peternakan, perkebunan. Kamu taruh duitmu sama saya, akan dilipat gandakan. Dikasih saudara, ada yang kasih 500 juta, 2M, 4M.
Total ratusan miliar. Sekarang orangnya lari. Bukan cuma duitnya yang lari, orang pun ikut lari. Panggillah dia, hai uang-uangku. Sekarang banyak, termasuk hamba-hamba Tuhan, bahkan ada gereja yang kena Pak di sana. Lagi gila semua di sana sekarang cari Bapak itu. Ya, karena uangnya dibawa lari sama orang. Alkitab bilang orang yang ingin cepat menjadi kaya pasti akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu sudah satu paket. Ya, makanya ada jemaat, Bu Debbie doakan saya Bu. Saya ini mau bunuh diri Bu. Kenapa? Tapi setiap kali saya mau bunuh diri saya ingat muka Ibu Debbie. Kenapa ingat muka saya kalau mau bunuh diri? Ya. Jadi begini Bu, saya itu naruh uang Bu di saham. Saya taruh 2M Bu, sekarang mau saya ambil hilang semuanya Bu. Saya bilang, Ibu harusnya waktu Ibu mau taruh uang 2M, ingat mukaku. Kenapa kalau sudah mau bunuh diri baru ingat muka pendeta? Ini juga jemaat ini kadang-kadang memang agak lain kau. Waktu mau dapat duit, diam-diam dia nggak cerita sama pendeta. Giliran sudah ditipu, mau bunuh diri baru nelpon pendeta ini. Ya, saya bilang, oh jadi sekarang uang Ibu dibawa lari orang. Kenapa Ibu taruh uang di situ? Pasti tergiur pengen cepat kaya toh? Iya Bu. Ibu itu sudah satu paket. Ya, Alkitab bilang kalau kau ingin cepat kaya, kau akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Ibu sudah menggenapi firman Tuhan. Tidak usah ditangisi, sekarang disyukuri saja. Yang penting masih hidup, belum mati toh. Itu jemaat memang begitu. Kalau kau nggak ngerti, manusia itu suka memikir-mikirkan jalannya sendiri, tapi yang kau lupa bahwa Tuhan yang sanggup menentukan arah langkah hidup kita. Kenapa kita harus berserah sama Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, bahkan 5 menit ke depan. Dan cuma Tuhan yang tahu. Kita perlu berserah dan mengandalkan Tuhan. Ketika Salomo saudara, dia mulai sombong, memikir-mikirkan jalannya sendiri untuk mengokohkan kerajaannya. Dia bikin strategi, aku harus nikahi perempuan-perempuan asing ini yang tidak mengenal Allah. Dia mulai, disitulah awal kehancuran dan kejatuhannya. Dia mulai melupakan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidupmu, kata firman Tuhan. Bahkan kalau engkau berencana untuk pindah kota, Alkitab berkata, katakanlah gini, Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, maka aku akan melakukan ini, itu, minta tanda sama Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang sanggup berbicara. Ketika engkau berdoa meminta tuntunannya, maka dia Tuhan yang sanggup menuntun engkau kepada arah langkah yang benar. Tadi saya lihat banyak anak-anak muda, untuk menentukan pasangan hidupmu, kau harus berdoa sungguh-sungguh. Ya, berapa banyak yang belum menikah di sini? Angkat tangan yang belum menikah. Saya mau lihat anak-anak muda yang belum menikah. Yang anak muda saja belum menikah saja, yang sudah menikah enggak usah. Yang belum menikah nih angkat tangan. Jangan malu. Ya, ayo yang kaum jomblowers. Ya. Lebih baik jomblo tapi happy. Ya, kaum jomblowers, aku padamu. Kenapa? Lebih baik kau jomblo tapi happy daripada udah nikah terus nggak happy. Ya, tul. Tapi juga jangan kelamaan jomblomu. Ya. Karena umur 30 tahun ke bawah itu jodoh di tangan Tuhan, 30 tahun ke atas Tuhan lepas tangan juga. Harus dengan doa dan puasa itu. Berdoa, ya, berdoa. Jodohmu itu cuma satu dan Tuhan pasti kasih yang terbaik. Ya, saya mau kasih tips berdoa buat jodoh. Yang cowok-cowok di sini dan cewek-cewek. Kalau cowok berdoa, nomor 1 yang harus kau minta, Tuhan, aku minta pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kalau yang cowok bilang dia perempuan Tuhan. Ya, tolong ya, tolong. Karena banyak sekarang tulang-tulang lunak. Saya lihat di Bangka ini mulai banyak juga di jalan-jalan tulang lunak berkeliaran. Jangan sampai ada di antaramu tulang-tulang lunak ya. Bertobat. Ya, boti-boti ini. Banyak boti juga sekarang di sini. Ya, ini jadi roh yang sedang merajalela ini. Ya, harus waspada loh ini. Tengking dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Jangan ada yang begitu-begitu masuk dalam kehidupan gereja. Ya, yang lesbi, anak perempuan juga sekarang di Jakarta banyak, saudara. Anak saya bilang, teman-teman kuliah saya mempacaran cewek sama cewek, cowok sama cowok. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Eben. Ya, jangan engkau buka celah, ya minta sama Tuhan yang terbaik. Karena manusia itu memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Ketika Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan, Yosua secara manusia dia nggak pede, saudara. Bagaimana bisa aku melanjutkan satu tugas yang berat ini, ya? Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua begini. Kita lihat Yosua 1 ayat yang ke-5, saudara. Yosua 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, ya ayat yang ke-5 dulu. Ya, Tuhan bilang sama Yosua begini, baca sama-sama, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, saya mau tanya, janji yang sama Tuhan berikan gak buat kita dan saudara? Amin kan? Tapi untuk mempercayai janji ini susah atau susah? Kenapa? Karena engkau memikir-mikirkan jalanmu sendiri. Kalau kita pikir dengan pikiran kita manusia susah. Tadi malam saya bersaksi ketika saya jadi Kristen, saya diancam orang tua saya mau dibunuh. Lalu saya diusir dari rumah. Ya, ketika saya diusir dari rumah, saya nggak tahu mau kemana. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya gelap di depan saya. Saya baru lulus SMA waktu itu. Saya harus lepas dari rumah. Tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Bahkan papi saya bilang, kalau kamu tetap jadi Kristen ikut Yesus, tinggalkan keluarga, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Berat, saudara, saya nggak tahu itu mau kemana. Tapi saya percaya janji ini. Tuhan bilang kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Caranya bagaimana supaya firman ini terjadi? Ayat yang ke-6 berkata begini, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Tuhan sudah membentangkan firman-Nya, Dia melakukan bagiannya, kita harus melakukan bagian kita supaya firman itu terjadi. Amin. Tuhan bilang, baca sama-sama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 berkata, baca dengan suara yang keras, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Waktu Tuhan membentangkan dan melepaskan janjinya, janji itu tidak pernah gagal. Janji itu akan terjadi asalkan kita juga mau melakukan bagian kita. Yosua bertanya, bagaimana mungkin aku akan mengalami pimpinan Tuhan? Tuhan bilang cuma satu, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Hati kita nih kadang goyah, saudara. Ketika melihat suasana nggak mungkin, aduh iya enggak ya, aduh Tuhan menyertai enggak ya, aduh Tuhan gini enggak ya, aduh Tuhan gini. Waktu pandemi datang, saya bilang sama suami saya, di rekening kita nggak ada duit loh. Hal terburuk yang mungkin akan terjadi, kita jual rumah di Jakarta, kita jual mobil mana yang pertama laku, kita pulang ke Solo, kita hidup lagi di Solo lebih murah biaya hidup. Tapi jangan pernah marah sama Tuhan. Kenapa? Kita bersyukur karena hari ini tuh ada yang bisa dijual. Dulu nggak ada yang bisa dijual. Dulu nggak ada tabungan, nggak punya. Saya juga tidak punya investasi. Ada emas 80 kilo, Mas Daniel. Tidak laku dijual. Dan memang tidak dijual, ini investasi pribadi. Koleksi pribadi saya. Ya, Bapak Ibu coba tolong bayangkan apa yang kami alami waktu itu. Tidak ada uang, bertahan di pandemi nggak tahu berapa tahun, tidak ada penghasilan.
nggak ada tabungan, nggak ada apa-apa. Ya, kalau saudara hidup seperti itu, kira-kira khawatir nggak? Keadaan seringkali membuat hati kita ini tidak menjadi lagi teguh percaya sama Tuhan. Mulai kita memikir-mikirkan langkah kita. Saya bilang sama suami, jual mobil, jual rumah. Tapi, kita dulu pernah melewati yang lebih buruk. Kalau dulu Tuhan menyertai, kita percaya saat ini pun juga Tuhan bisa menyertai. Tapi bagaimana caranya? Lalu tiba-tiba waktu sudah dibuka lockdown, saya bilang sama suami saya, kita pergi ke Gramedia yuk, anterin aku. Mau apa? Saya mau melukis, daripada ndak kemana-mana, melukis. Diantar sama suami saya tanya sama mbaknya, Mbak, ada jual kanvas buat lukis? Ada Bu. Yang ukuran paling besar berapa? Sekian Bu. Suami saya bilang, kalau cuma buat belajar-belajar sendiri di rumah, tidak usah cari yang paling besar. Yang 10 cm saja. Nah, melukis 10 cm itu apa, saudara? Ya. Saya bilang nggak apa-apa lah, ya cuman 1-2 biji beli aja, siapa tahu bagus bisa dipajang di rumah. Lalu beli saudara, waktu itu bayar hampir 3 juta, marah-marah suami saya. Kamu tuh nggak berhikmat loh, ini uang cuma tinggal begini, kamu beli kanvas gini-gini. Saya bilang, ya nggak apa-apa toh, menyenangkan istri itu amanah loh bapak-bapak. Ya. Tapi pastikan istrinya takut akan Tuhan juga. Karena kalau tidak bahaya, bisa menjadi celaka itu. Lalu kami pulang, saya beli tinta, beli kanvas. Sampai di rumah, suami saya ngedit video, saya melukis. 2 jam selesai lukisan saya. Suami saya masuk di kamar saya, dia bilang gini, ini lukisan siapa? Saya bilang, ada siapa di sini? Dia bilang ini, enggak mungkin loh ini lukisanmu. Lah emang di sini ada siapa? Enggak mungkin loh. Memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan itu pakai feeling, laki-laki pakai. Jadi susah untuk percaya laki-laki itu. Enggak mungkin, sambil dia lihat-lihat gini. Enggak mungkin loh ini kamu yang bikin. Enggak mungkin. Ya wis lah kalau enggak percaya. Saya foto saudara, saking senangnya saya upload di Instagram. Puji Tuhan, lukisan pertama saya jadi. Saya tidak ada niat apa-apa, tiba-tiba ada ibu-ibu inbox, Bu, lukisannya dijual enggak? Saya bilang, aduh Bu, ini lukisan pertama saya, tapi kalau ibu jual saya mau beli Bu, boleh nggak saya beli? Boleh Bu, berapa ya? Saya enggak tahu harganya, terserah ibu aja. Oke, kirim ya Bu, ini saya minta nomor rekening, saya kasih nomor rekening. Malam itu dia kirim bukti transfer. Saya lihat, Bu, saya sudah kirim bukti transfer di inbox. Saya lihat 10 juta lukisan pertama saya dibeli orang. Sabar. Saya langsung ke studio, saya bilang sama suami saya, lukisanku ada yang beli loh. Apa iya? Nggak percaya lagi. Iya. Mana? Saya kasih lihat bukti transfernya, dia bilang, masa? Cek dulu, cek beneran enggak masuk itu 10 juta. Saya cek, ini loh masuk. Oh. Langsung dia bilang, besok tak antar yuk beli kanvas. Memang begitu laki-laki. Semangat dia ngantar saya beli kanvas. Karena laku 10 juta, semangat saya melukis. Besok saya melukis lagi saudara. Lo bayangkan loh, uang tinggal berapa juta di rekening, tiba-tiba ada, itu masih baru buka lockdown yang pertama kan, setelah itu datang lagi gelombang kedua kan. Saya mulai melukis lagi. Saudara tahu, di tengah masa pandemi hampir 2 tahun, Tuhan pelihara kami lihat lukisan. Yang termurah 1 biji dibeli orang 6 juta, yang lain laku 15 juta, 20 juta, 25 juta, 50 juta, 45 juta, 60 juta, 70 juta, dan yang tertinggi 75 juta. Wow enggak? Wow. Itu Tuhan. Hampir 50 lukisan Tuhan pelihara kami, itu sekitar hampir 600 jutaan. Saya nggak pernah berpikir. Itu ndak ada dalam benak kami. Saya bilang sama suami, Tuhan itu ya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata.
Kalau dia sudah bekerja itu seperti buli-buli minyak yang tidak pernah habis di tempayan seorang janda miskin. Apakah Tuhan berubah? No. Apakah janjinya berubah? Tidak. Tuhan tuh ngomong gini, kamu itu loh, di saat semua orang ketakutan, ya kamu jangan sembunyi. Ini waktunya pergi keluar, beritakan Injil, kabar baik. Lawan ketakutan itu dengan kabar baik. Kalau belum waktunya kau mati, kau tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, biar kau sembunyi di kamar mandi, kau mati kepleset di kamar mandi. Saya pikir betul juga ya. Akhirnya saya WA dia, oke, saya mau besok ngisi nanti Jumat. Ibu enggak takut? Enggak. Kalau belum waktunya mati, enggak mati. Lalu saya pergi, saudara. Habis saya khotbah, sekretarisnya bilang sama bosnya, Pak, Bu Debbie ini pelukis loh. Saya malu, saudara, malu hati banget. Pelukis apa, orang saya ini baru belajar. Karena saya lihat lukisan di kantor situ, wih, lukisan-lukisan yang mahal, keren-keren. Terus dia bilang, ada lukisannya Bu Debbie yang terakhir ini, kemarin saya lihat di Instagram, yang mana Bu? Saya tendang kakinya. Shh. Karena saya nggak pede. Dia buka Instagram saya, dia kasih lihat bosnya, ini loh Pak, kayaknya yang terakhir ini Bu ya, ini sudah ada yang punya belum? Bosnya tanya, itu artinya apa Bu? Ini gambar pohon Pak, di bawah itu ada bayangan pohon di air. Ini artinya sehebat apapun hidup kita di atas, jangan pernah lupa ada masa lalu kita yang kelam, dan itu Tuhanlah yang turut bekerja sampai hidup kita yang sekarang menjadi indah. Dia bilang, wah itu saya banget Bu. Bu, boleh nggak saya beli lukisannya? Saya agak nggak tahu tersanjung atau apa gitu ya, karena saya malu, saudara, jujur. Oh boleh, kalau Bapak mau saya rapiin. Saya frame 4 hari, saya bilang Pak sudah siap, boleh diambil. Bu berapa ya? Nggak tahu Pak, saya nggak pernah kasih harga lukisan saya. Oke, nanti besok sopir saya datang. Malamnya dia kirim bukti transfer, Bu saya sudah transfer ya. Saya buka, saudara, saya lihat 70 juta. Saya bilang ini Bapak mesti nolnya kelebihan 1 nih. Nggak mungkin. Itu yang keempat, saudara. Akhirnya saya kirimlah, saudara, balik ke dia. Saya bilang gini, Pak, kayaknya Bapak salah transfer, ini kelebihan 0. Karena biar cuma 0, kalau kita sudah pakai kan bahaya. Tiba-tiba dia bilang, Bu maaf ya, kemarin saya salah transfer, itu balikin. Waduh, cilaka, saudara. Harus dipastikan dulu ini 00 ini. Ya, kalau nggak ada temennya nggak apa-apa. Kalau ada teman di depan 0 itu berarti. Lalu dia bilang, oh enggak Bu Debbie, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saat itu anak saya harus daftar kuliah. Saya panggil anak saya bilang, Dek, Tuhan jawab doamu Dek. Ini ada uang masuk 70 juta, ini berarti untuk daftar kuliahmu. Anak saya kuliah, saudara. Dari situ, saudara, Tuhan pelihara, bayangkan, yang kelima, yang keenam, sampai hampir 50. Dibeli dari Amerika, Australia, Belanda, saya kirim lukisan. Ya, Tuhan itu kalau sudah membuka pintu. Makanya satu, Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan hatimu. Keadaan sesulit apapun di depanmu, jangan goyah. Amin. Dan dikatakan di sana, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan? Bertindak hati-hati, ikuti arahan firman Tuhan. Supaya kita tahu nih kehendak Tuhan yang mana. Makanya dalam doa Bapa kami kita selalu diajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di surga. Jangan kehendakmu terus yang jadi. Karena kita nggak tahu apa-apa, tapi Tuhan tahu hidup kita ini ke depan bakal seperti apa. Mari kita belajar, saudara. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan goyah. Seperti saya ini kalau mau bersaksi, wow, saya melihat luar biasa. Setelah pandemi kami terus diberkati lewat YouTube. Bukan hanya untuk diri kami, saudara, puji Tuhan, setelah pandemi kami banyak bangun gereja-gereja di pedalaman. Ya, dan kami buka sekolah misi Alkitab di Bandungan, Semarang. Sekolahin anak-anak yang mau jadi misionari gratis. Kalau ada dari sini yang mau daftar ke sekolah misi saya, nanti hubungi nomor saya di YouTube. Ya, bisa daftar untuk jadi misionari. Ini sudah angkatan yang keempat, nanti Januari masuk angkatan yang kelima. Saya melihat, siapa saya? Saya cuma orang biasa yang mau percaya sama Tuhan. Berhenti memikir-mikirkan jalanmu sendiri. Sertakan Tuhan dalam setiap rencanaanmu. Maka jalan-jalanmu akan dibuatnya berhasil. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu,
maka dia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita yang bikin jalan, bisa jalannya bengkok. Berapa banyak orang menikah itu akhirnya datang mau bercerai, kenapa? Salah pilih jodoh. Dengar baik-baik anak muda, kalau kau salah pilih jodoh, ya menyesal 1 hari kalau cuma masak nasi salah. Tapi kalau salah pilih jodoh, nyesal seumur hidup. Ya, karena Alkitab bilang, seorang laki-laki yang mendapatkan istri itu mendapatkan keuntungan. Tapi banyak laki-laki menikah bukan dapat keuntungan, malah dapat malapetaka. Tapi tidak ada di sini, amin. Ada di sini bapak-bapak yang dapat malapetaka, berani angkat tangan? Berani coba. Apalagi yang ada istrinya. Ya pulang jadi malapetaka benar kau. Saya selalu bilang saudara, pernikahan itu ada yang takdir, ada yang nasib. Kalau takdir itu dari Tuhan, kalau nasib kau buat sendiri. Jadi siapa di sini yang pernikahannya adalah nasib? Tolong angkat tangan. Nasib, ya nasib. Siapa yang merasa pernikahannya takdir? Siapa yang bingung angkat kaki? Enggak ada yang angkat tangan ini. Nasib enggak ada, takdir enggak ada. Maumu apa? Hansip. Ya. Kita berdoa saudara, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi hidup kita. Tapi seringkali kita tidak mengalami rancangan kebaikan itu karena kita yang tidak meneguhkan hati untuk percaya pada firman Tuhan. Karena kita yang tidak mau sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan semua hukum yang tertulis. Kalau Tuhan bilang jangan bohong, jangan bohong. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, jangan mencuri. Kalau Tuhan bilang jangan bersinah, jangan bersinah. Ikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sanggup membawa kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, ya saya percaya ketika kita ini mau sungguh-sungguh terus melekat kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh terus terhubung dengan Tuhan, maka hidup kita ini pasti akan mengalami rancangan kebahagiaan itu. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi hidup kita. Tapi apakah kita mau sungguh-sungguh bertindak hati-hati? Ya ada anak muda datang sama saya, Bu, saya pacaran Bu. Ya sama siapa kamu pacaran? Itu dia Bu, saya pacaran sama Zulkifli. Saya bilang kenapa kamu tidak menikah sama orang Kristen, orang gereja? Saya sudah berdoa, Matius, Markus, Yakobus, tidak ada yang datang Kifli. Terus Kifli ini sayang sama saya Bu, tapi kamu kan gak seiman. Iya Bu, tapi dia perhatian. Jangan kamu melanggar firman Tuhan. Ya, karena Alkitab berkata, nggak usah terganggu dengan itu anak ya. Memang maklum anak kecil memang begitu. Kau waktu kecil lebih nakal dari itu. Ya, ini jadi pendeta nih kalau besar ini dia. Ini mana ini orang tuanya ya? Kita doakan dia jadi pendeta atau jadi pelari maraton. Lalu saudara sampai di mana tadi? Kifli. Saya sudah bilang, itu bukan jodoh dari Tuhan. Alkitab bilang, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Tapi gimana Bu, saya sudah terlanjur cinta. Pret, makan tuh cinta. Kau ini, anak-anak muda sekarang ini dia bilang kalau sudah jatuh cinta itu sudah segalanya. Kau belum pernah dengar token listrik bunyi. Makan tuh cinta kau. Kalau sudah tidak ada beras, kau pikir cinta itu ada lagi? Cinta itu pret. Nggak ada itu cinta. Cinta itu cuma bertahan sampai 2-3 tahun dalam pernikahan. Setelah itu komitmen. Benar nggak Bapak Ibu? Ini berarti sudah nggak cinta semua ini. Semangat kali betul. Padahal saya cuma mengumpan loh ini. Memang betul itu cinta itu perasaan sesaat. Ya. Makanya waktu saya menikah saya bilang Tuhan pertemukan saya dengan laki-laki. Saya mau menikah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidupku. Kalau tujuan kita menikah untuk menggenapi rencana Tuhan, kan gak mungkin kita ini aneh-aneh. Amin. Cinta itu waktu bulan madu saja. Bulan madu bertahan berapa lama toh? 1 tahun paling pol. Kalau madunya masih ada. Kalau madu habis tinggal lebahnya. Mati kau. Betul enggak? Iya tuh. Saya pertama kali menikah dengan suami, bangun pagi saya bikinin kopi, kasih creamer. Sayang, I love you, I need you, I want you. Kopi sayang. Ya, bertahan. Begitu mulai hamil,
muntah-muntah ngidam. Ya, punya anak satu, nggak ada pembantu, kerja sendiri. Lagi nyapu ngepel rumah dia teriak, "Mana kopi saya?" Saya bilang, "Kau punya tangan dua, kaki dua toh? Kau bisa nggak pergi sendiri di dapur sana bikin tuh kopi sama teh sendiri sana? Nggak usah suruh-suruh istri. Kau nggak lihat ini saya ini lagi urus anak, ngepel, nyapu. Madu hilang, madu habis, tinggal lebah. Apalagi saya ini dari Sulawesi, lebah hutan. Berbisa saudara. Ya, saya bilang di dapur sana bikin sendiri, pakai itu kaki dua, tangan dua. Kau suami kayak bos saja. Dulu sayang, cinta mulai hilang. Dia ke dapur, dia tanya, "Gula yang mana?" Di toples yang ada tulisan garam. Kenapa gula ditulis garam? Biar nggak ketahuan semut. Kayak di HP-mu Yanto, kau Yanti, kau tulis Yanto. Bapak-bapak banyak begitu ini. Ngaku bapak-bapak. Santi ditulis Santo. Ya toh? Tukang sedot gas, tukang sedot WC. Banyak itu tulisannya di situ. Ya. Saudara, terjadi mulai cinta hilang nih. Emosi yang ada. Tiap hari ribut. Ya. Saya bilang sama suami saya, "Kamu itu ya, suami kayak bos, tiap hari cuma duduk suruh-suruh istri. Papi saya itu loh suami terbaik. Dia tuh kepala kantor, tapi dia turun ke dapur. Kadang dia bikin mami saya kopi. Kamu tuh," suami saya bilang, "Makku itu istri terbaik. Bapakku itu cuma tinggal teriak aja, 'Teh,' maknya datang, 'Inggih,' bawa teh. Teriak, 'Nasi,' 'Inggih,' bawa nasi. Nggak pernah mak saya itu bantah bapak saya. Saya bilang, kalau gitu kita nikahkan saja papiku sama makmu, biar rumah tangga mereka jadi surga. Saudara, iya kan, cinta itu bertahan cuma berapa lama? Sampai satu kali saya emosi, saya marah tiap hari, ngepel sampai marah-marah, nggak pakai pembantu, hidup pas-pasan. Sampai satu kali saya dapat ayat yang berkata, "Apapun yang kau perbuat, entah itu dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Oh, ternyata saya selama ini marah karena saya lakukan itu untuk manusia. Coba ibu-ibu praktekkan, ngepel untuk Tuhan. Kau pel itu kempling untuk Tuhan. Nggak mungkin kau marah-marah kalau untuk Tuhan tuh. Besoknya suami saya teriak, "Kopi mana?" Gondok saya, tapi saya untuk Tuhan. Saya ke dapur, saya kasih kopi, saya kasih krim, saya aduk untuk Tuhan. Kalau untuk suami, saya tambah sianida untuk suami. Mati kau. Kan begitu tuh. Ya. Anak muda, makanya kau jangan salah nikah ya. Cinta itu cuma di awal-awal saja. Apalagi kalau udah mulai tidak ada duit. Dan kau bilang cinta. Yang penting bersama. Ya, nggak ada begitu dalam pernikahan. Kalau udah nggak ada duit, karaktermu nggak cocok, nggak melakukan firman, bisa terjadi hal-hal yang menakutkan. Makanya berita istri bacok suami ada. Ya, suami lakban istri ada. Saya sekarang kalau lihat lakban di rumah saya takut, saya buang jauh-jauh itu lakban. Karena sekarang motif di Indonesia ini menakutkan, ditemukan jenazah mulut di lakban. Waduh, kok sekarang ngeri loh, pembunuhannya pakai lakban. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya ini. Jadi saya kalau lihat lakban di rumah, buang-buang itu, buang. Ya, menakutkan sekarang. Kenapa itu bisa begitu? Karena ada orang yang sakit hati. Makanya kau perlu berjalan bersama Tuhan. Bukan berarti hidup kita nggak ada masalah. Ada masalah. Saya ini dapat jodoh takdir loh sama suami saya, ini takdir bukan nasib. Kenapa? Kami ketemu di gereja. Kan enak kalau tanya, "Bu Debbie, lu ketemu suami di mana?" Di gereja. Ketemu jodoh itu keren banget di gereja. Iya. Jangan tanya dulu ketemu di mana? Di terminal. Aduh, kau ini cari jodoh atau cari preman? Ya. Mengikuti rencana Tuhan tuh enak luar biasa. Di mana ketemunya? Di pelayanan tuh. Di mana? Di angkot. Ya Allah.
ketemu mau copet nanti itu. Jadi saya ketemu suami saya, takdir loh. Kami berdoa puasa. Suami saya puasa waktu itu. Tunggu sampai dapat tanda. Saya berdoa minta ya. Nggak langsung, oh iya udah sayang-sayangan pacaran terus jadian. Enggak, kita berdoa minta tanda. Ketika digenapi baru kita memutuskan untuk menikah. Ada proses, ada. Padahal sudah takdir Tuhan ini. Ya ada proses tadi itu. Stres akhirnya kami. Tapi kalau dari Tuhan, kita kan kembali ke firman Tuhan akhirnya. Saya berubah, waktu saya berubah suami juga berubah. Saya nggak marah-marah lagi di rumah, kan ngepel untuk Tuhan ibu-ibu ya. Rumah kotor nggak usah marah-marah, bersihin untuk Tuhan. Ya kau dapat pahala nanti. Tiba-tiba kau lihat suami mau berubah. Waktu saya berubah saya nggak marah-marah, saya lakukan untuk Tuhan. Tiba-tiba saya lagi duduk, suami saya datang anterin kopi saya. Aku bikinin ini dengan cinta loh. Betul. Sekarang kita berdua hampir tidak pernah berantem. Kadang kita gini, saya berantem yuk. Lama loh kita ini tidak berantem loh. Lama sekali. Karena sudah dalam Tuhan, firman Tuhan yang mengendalikan kita. Kenapa kita perlu yang seiman? Supaya hukum ini yang tertulis di dalamnya kau bertindak hati-hati, amin. Itu aja saudara, coba timbang sekarang. Sebelum Tuhan datang, ada pengadilan. Nggak usah repot-repot tunggu pengadilan Kristus. Sekarang kita bisa tahu hidup kita ini sekarang gelap atau terang. Amin. Kalau setiap hari kau melakukan kebaikan, keadilan dan kebenaran, aman, engkau di jalan yang benar. Tapi kalau tiap hari berbuahkan keburukan di rumah, malas, bantah orang tua, sudah temannya syaitan. Jangan mimpi kau masuk surga. Masuk neraka, ya, masuk neraka. Apalagi melakukan dosa. Nah, sudah saudara. Lalu ayat 10 berkata di sana, ayo kita baca bersama ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu uji apa yang berkenan. Gak usah tanya pendeta, gak usah. Banyak orang Kristen, Bu, boleh nggak ya saya ini pacaran dengan orang yang tidak seiman? Tidak usah kau tanya itu. Kenapa kau pura-pura tidak mengerti? Di Alkitab sudah ditulis jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Kita sesama anak Tuhan aja berat mau menyatukan otak ini, berat. Apalagi yang berbeda. Nggak usah kau tanya, Bu, mau tanya Bu, merokok itu dosa atau tidak? Ada orang Kristen yang tanya-tanya begitu. Bu, dugem itu dosa atau tidak? Saudara, kau tidak perlu cari ayatnya di Alkitab. Tuhan bilang, dia menulis hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Jadi walaupun kau tidak baca Alkitab, saya mau tanya, rokok itu bagus atau tidak? Yang bilang bagus angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bingung angkat kaki.